Pada sana. Tangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan dulu anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, senang sekali Pak Guru mendengarnya kalian dalam keadaan baik dan sehat. Ya, artinya kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum lanjut, Pak Guru ingin meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan nak maju. Nah, anak-anak, kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan, Nak. Pada sana. Asana. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan doa. Sekarang Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Secara umum Pak Guru lihat sudah semua hadir ya. Jadi Pak Guru ingin ngecek nanti kalau Pak Guru sebut nama, tolong bilang hadir atau sesuai dengan kondisi anak ya. Yang pertama, Alvira. Hadir. Anggun. Hadir. Hadir. Nah, sekarang Pak Guru ingin meminta kalian untuk menyiapkan alat tulisnya, buku-buku dan alat tulis yang lainnya supaya memudahkan kalian untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah disiapkan? Sudah. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang organ-organ pernapasan. Apakah kalian masih ingat? Masih atau tidak? Masih. Nah, Pak Guru pengen nanya nih untuk merecall memori kalian. Apa fungsi dari alveolus paru-paru? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Angkat tangan, Nak. Oke, silakan kita. Untuk menyaring udara pernapasan. Untuk menyaring udara pernapasan, ya bagus. Ada yang lain, Nak? Mungkin siswa lain, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Fungsi alveolus menurut saya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, tepuk tangan untuk jawaban teman kalian ya. Ya, bagus sekali. Kalian sudah mengingat apa fungsi dari alveolus. Di mana alveolus itu berfungsi untuk apa? Sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi IPA, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Jadi faktor frekuensi pernapasan ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang gangguan sistem pernapasan. Gangguan sistem pernapasan. Mengapa kita perlu mempelajari tentang faktor frekuensi pernapasan serta gangguan sistem pernapasan? Ada yang bisa menyebutkan kenapa sih kita perlu, apa manfaat kita mempelajari materi ini? Coba katakan. Ada yang bisa? Silakan katakan. Alvira, coba silakan. Menurutmu apa kira-kira manfaat mempelajari materi ini? Kita dari sini bisa tahu cara kerja sistem pernapasan kita. Oke ya, bagus ya. Pak Guru akan melanjutkan pada pembelajaran kali ini. Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bisa disimak di slide proyektor ya anak ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, bisa dilihat anak-anak? Bisa. Nah, jadi seperti tadi kita akan mempelajari tentang faktor frekuensi pernapasan. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nanti melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, kalian akan bisa membandingkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menganalisis gangguan sistem pernapasan. Dan yang terakhir nanti, melalui kegiatan kerja kelompok secara diskusi, kalian akan Pak Guru tugaskan untuk membuat video cara penanggulangan gangguan sistem pernapasan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya, jadi selain tujuan pembelajaran, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan melakukan penilaian. Tentu setiap pembelajaran akan ada penilaian. Yang pertama, Pak Guru akan menilai pengetahuan kalian atau kognitif kalian. Yang kedua, sikap kalian saat mengikuti diskusi atau bereksperimen.
ataupun menyampaikan pendapat. Yang terakhir adalah kemampuan psikomotor atau keterampilan kalian saat melakukan percobaan bersama teman-teman dalam kelompok kalian. Nah, itu yang ingin Pak Guru sampaikan. Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Ya, bisa dilanjutkan? Baiklah, jadi Pak Guru akan lanjutkan dulu. Setelah Pak Guru menyampaikan tadi, nah sekarang Pak Guru akan memberikan kalian pretest. Secara umum, hampir siswa itu berada di bawah KKM, jadi 60 bawah nilainya. Nah, untuk lebih menyegarkan kalian, kita akan menyebutkan yel Sasbenta. Masih ingat yel Sasbenta? Masih. Nah, kita mulai ya. Siapa kita? Sasbenta. Sasbenta. Jaya, 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 yes. Nah, tepuk tangan kita semua ya. Nah, jadi anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru berikan kesempatan pada kalian untuk berliterasi. Silakan buka bukunya, buka bahan ajarnya. Kurang lebih selama 5 menit kalian berliterasi dulu untuk lebih menyegarkan pemahaman kalian pada kesempatan kali ini. Silakan bisa dimulai anak-anak ya. Silakan dibaca. Mulut besar, karena tidak menggunakan tenaga yang besar. Tapi ketika berlari, otomatis kan ada saluran ya, asupan oksigen yang banyak ya. Otomatis mulut dibuka aja dengan mulut. Adi adalah pemuda berusia 34 tahun yang berasal dari Kabupaten Tabanan. Seperti anak muda lainnya, Adi sedang bergaul bersama teman dan gaya hidupnya juga mengikuti teman, yaitu senang menggunakan rokok elektrik, yaitu vape. Padahal ayahnya tidak pernah merokok dan sudah sering mengingatkan bahaya dari rokok, tetapi Adi mengelak karena rokok elektrik atau vape aman dikonsumsi dan tidak berbahaya. Ya anak-anak, berdasarkan wacana yang disampaikan oleh Alkira tadi, Pak Guru sekarang menugaskan kalian untuk membuat 2-3 pertanyaan sesuai dengan masalah yang ada di wacana tadi. Pak Guru ingin membagi kalian menjadi 4-5 kelompok. Nah, karena jumlahnya sudah pas, satu kelompok terdiri dari 4 orang saja namanya. Ini nak LKPD ya. Jadi satu kelompok dapat 1 LKPD ya, nak ya. Mulai. Mengapa nafas Adi menjadi terengah-engah ketika menaiki tangga? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan seseorang? Berapa nak? Oh, karena kurang akurat. Boleh, silakan boleh diulang nak ya 2-3 kali. Sudah. Nah, Anggun nak yang ukur. Tadi siapa yang kurang kira? Anggun. Ya, silakan nak. Nah, dirasa dulu, diraba. Sudah terasa, baru mulai nanti. Apa misalnya 75 tulis. Laki-laki bisa berapa? 80 setiap hari. Nah, yang perempuan berapa? 100. Laki-laki berapa? 120 kan. Ya, nak ya. Langsung memberikan hasil percobaan kami tentang data perhitungan frekuensi pernafasan. Pada kegiatan duduk, frekuensi pernafasan laki-laki adalah 82 per menit, sedangkan perempuan 78 per menit. Pada aktivitas berjalan selama 2 menit, perempuan mendapatkan hasil 82 per menit, sedangkan laki-laki mendapatkan hasil 92 per menit. Pada aktivitas berlari, perempuan mendapatkan hasil 90 per menit, sedangkan laki-laki mendapatkan hasil 102 per menit. Ya, lanjutkan. Gangguan pernafasan dan gejalanya. Yang pertama, faringitis. Faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel. Kedua, influenza. Gejala umum ini yaitu bersin-bersin, batuk, sakit kepala, dan lainnya. Bertanya anak-anak. Silakan nak, Swananta, silakan nak. Aktivitas atau kegiatan adalah salah satu faktor frekuensi pernapasan. Menurut pendapat kalian, apa pengaruh aktivitas terhadap frekuensi pernapasan? Oke, silakan nak, langsung saja nak, ya. Karena menurut kami, semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasannya pun akan semakin meningkat.
Jadi energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sangat mendukung untuk aktivitas tersebut dan akan menambah denyut nadi dan pernapasan yang dimiliki. Oke, bagaimana Sobat Mananta? Bisa dicermati jawaban Elvira? Oke, tepuk tangan untuk jawabannya Elvira ya. Oke. Elektrik atau pakai sehingga dapat mengganggu sistem pernapasannya. 2. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah jenis kelamin, umur, aktivitas atau kegiatan, dan gangguan kesehatan pernapasan. 3. Karena ayah selalu menjalani gaya hidup sehat seperti tidak merokok. Sekali ya. Dan untuk basic, silakan Bu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan penguatan supaya konsep kalian jadi sama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan. Tadi sudah disampaikan, faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan itu ada yang pertama adalah jenis kelamin ya. Kalian cari di literatur tadi, di buku aja, di buku paket, siapa yang lebih tinggi frekuensi pernapasannya? Laki-laki. Yang laki-laki, karena laki-laki memiliki rongga paru-paru yang lebih besar. Jadi selain demikianlah penguatan dari Pak Guru. Mudah-mudahan kalian bisa membentuk konsep karena nanti maksudnya bisa memahaminya dengan baik. Karena di akhir Pak Guru akan memberikan postres untuk mengukur seberapa jauh sih pemahaman kalian terhadap pembelajaran. Oke, sekarang Pak Guru lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi, Pak Guru sudah memberikan simpulan. Sekarang Pak Guru ingin meminta kalian untuk mengumpulkan LKPD-nya dulu. Silahkan dikumpulkan ya. Yang paling belakang dibantu. Dikumpulkan saja. Ya, LKPD-nya sejenak silakan. Ya, enggak apa-apa. Pak Guru bantu nanti ya. Bisa Pak Guru lanjut ke pemberian proses anak-anak? Sudah siap? Papinya sudah? Kan sudah semua Pak Api. Sekarang silakan kerjakan prosesnya di link grup kelas 8C. Silakan. Bagus ya. Semua nilainya 70 ke atas. Bahkan ada yang 100. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, jadi itu tandanya kalian sudah memahami konsep yang telah Pak Guru jelaskan. Nah, ada yang ingin bertanya anak-anak sebelum Pak Guru akhiri? Ada yang ingin bertanya anak-anak? Tidak. Tidak, oke. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, karena tidak ada yang bertanya, nah Pak Guru ingin merefleksikan bagaimana. Ya, silakan Kak. Saya senang karena anaknya dapat ilmunya. Senang. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Pak Guru minta kalian nanti di rumah tolong pelajari materi tentang sistem ekskresi di bukunya. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, jadi baik demikianlah seluruh rangkaian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tadi Pak Guru sudah memberikan kalian tugas untuk membaca di rumah dan yang paling penting, nah bersama kelompok nanti kalian Pak Guru tugaskan untuk membuat video. Videonya itu tentang bagaimana cara menanggulangi gangguan kesehatan di organ pernapasan. Video ini bagaimana? Ada pertanyaan anak-anak?